Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! Berkaitan dengan adanya perusahaan daerah air minum ataupun PDAM yang merupakan salah satu bagian dari BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, penerapan SOP ini juga wajib dan penting tentunya diterapkan di PDAM. Bapak Ibu yang bekerja di PDAM saat ini ataupun Badan Usaha Milik Daerah harus sudah mulai menerapkan SOP atau standar operasional prosedur yang tentunya berkaitan dengan regulasi tadi, Peraturan Pemerintah RI nomor 54 tahun 2017 dan juga Keputusan Menteri PUPR nomor 4 tahun 2020. Sehingga adanya SOP itu sangat penting dan wajib diterapkan di suatu organisasi. RMC. Hai, selamat datang di podcast kami, RMC Podcast. Dengan saya Pipit, senang sekali bisa berbagi pengetahuan dan diskusi bareng nih bersama sahabat Ratama. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas mengenai penyusunan standar operasional prosedur atau yang lebih dikenal dengan SOP di perusahaan-perusahaan penyedia air minum. Dengan berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020. Nah, dalam podcast kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Syafaat, apa kabar? Halo Mbak Pipit dan juga sahabat Ratama, kabar baik dari saya. Gimana kabar Mbak Pipit dan juga sahabat Ratama? Alhamdulillah, kabar baik Pak At. Kegiatan lagi padat sekali ya Pak akhir-akhir ini. Betul sekali Mbak Pipit dan juga sahabat Ratama, saat ini saya juga masih membantu perusahaan untuk mendevelop sistem manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kali ini kita mau membahas nih mengenai SOP ya Pak At. Setahu saya nih SOP dapat membantu mengendalikan kualitas hasil pekerjaan atau suatu produk dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan suatu perusahaan ya Pak At. Kalau saya boleh tahu nih Pak At, mungkin sahabat Ratama juga bertanya-tanya, emang SOP itu apa sih Pak At? Bagaimana penerapan SOP itu di perusahaan? Oke Mbak Pipit dan juga sahabat Ratama, jadi SOP atau standar operasional prosedur ini merupakan suatu pedoman tertulis yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan yang dilaksanakan setiap hari. Yang tujuannya dari adanya SOP ini itu dimaksudkan agar karyawan ataupun di perusahaan tersebut bisa menerapkan operasional itu sesuai dengan visi misi ataupun target-target yang memang telah ditetapkan di organisasi tersebut, sehingga adanya SOP itu sangat penting dan wajib diterapkan di suatu organisasi. Oh gitu ya Pak At. Kebetulan saya punya teman nih Pak At yang bekerja di PDAM. Menurut beliau SOP begitu penting dalam bisnis penyedia air bersih. Menurut Pak At nih gimana sih terkait hal tersebut? Nah, berkaitan dengan adanya perusahaan daerah air minum ataupun PDAM yang merupakan salah satu bagian dari BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, penerapan SOP ini juga wajib dan penting tentunya diterapkan di PDAM. Karena sesuai dengan peraturan yang sudah tadi disebutkan oleh Mbak Pipit di awal bahwa Peraturan Pemerintah RI nomor 54 tahun 2017 dan juga Keputusan Menteri PUPR nomor 4 tahun 2020, dua regulasi ini merupakan regulasi yang harus dan juga wajib diterapkan oleh PDAM. Agar apa? Agar dalam perencanaan hingga nantinya distribusi air minum ataupun air bersih ke pelanggan itu bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Makanya penerapan SOP di PDAM itu sangat penting Mbak Pipit dan juga sahabat Ratama. Baik Pak At. Nah, lalu bagaimana nih Pak At? Perusahaan air bersih ini dapat memastikan bahwa SOP mereka ini sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Nah, tentunya dari adanya peraturan tadi, maka PDAM itu juga harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu persoalan ataupun yang menjadi gap di dalam perusahaan ataupun PDAM itu sendiri. Agar apa? Agar dalam nanti ketika membuat SOP sesuai dengan peraturan tersebut itu juga sudah sesuai dengan kondisi permasalahan ataupun persoalan yang terjadi secara realistis yang terjadi di lapangan tersebut. Ini juga yang nantinya dimaksudkan agar dalam penyusunan nanti program kerja dari PDAM, dari perencanaan hingga distribusi itu sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan tentunya nantinya bisa mencapai titik yang diinginkan oleh pelanggan
dan target-target pendapatan pun bisa sesuai ataupun melebihi yang dicanangkan. Begitu Mbak Pipit. Oh, seperti itu ya Pak At. Lalu bagaimana nih dengan proses penyusunan SOP itu sendiri? Apakah ada langkah-langkah khusus nih yang harus diikuti? Tentunya ada Mbak Pipit dan juga sahabat Ratama. Langkah-langkah untuk menyusun SOP ataupun standar operasional prosedur sesuai dengan 2 regulasi tadi itu harus sesuai dengan perencanaan. Perencanaan ini itu bisa terkait dengan tadi kebutuhan ataupun kondisi yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian kondisi dari PDAM itu sendiri, kemudian terkait dengan kondisi lapangan, baik itu nanti kondisi penyediaan pipa, nanti terkait dengan aspek teknikalnya, ataupun nanti terkait dengan pelanggannya itu sendiri, hingga nanti adanya terkait dengan distribusi air bersih dan air minum itu, ataupun ketika ada kondisi permasalahan di lapangan, itu juga harus sudah bisa teridentifikasi dan juga bisa dianalisa sejauh mana nanti SOP tersebut juga bisa diterapkan di internal PDAM yang nantinya berkaitan juga erat kaitannya dengan pemerintah ataupun pelanggan itu sendiri. Baik Pak At, apakah nih ada tantangan khusus yang dihadapi dalam penyusunan SOP di bisnis penyedia air bersih? Pastinya ada Mbak Pipit dan juga sahabat Ratama. Tantangan ini tuh bisa berasal dari internal PDAM ataupun eksternal PDAM. Kita ambil saja internal PDAM, ketika kita akan menyusun sebuah SOP ataupun standar operasional prosedur, itu tentunya harus ada komunikasi yang relevan dan juga tentunya komunikasi yang saling sinkron antar divisi. Agar ketika nanti SOP tersebut sudah jadi, jangan sampai nanti antar divisi tersebut malah ada miskomunikasi yang nantinya pelaksanaan SOP tersebut tidak bisa mencapai target yang diharapkan. Terkait dengan kondisi eksternal, tentunya ada terkait tantangan yang akan dihadapi oleh PDAM dalam penyusunan SOP. Hal ini berkaitan dengan kondisi alam. Kondisi alam juga bisa saja berubah terkait dengan adanya SOP. Ketika nanti pelaksanaan SOP tersebut ada kondisi berubah dan lain sebagainya tidak sesuai perencanaan, otomatis hal tersebut harus ada SOP terkait dengan mitigasi yang terkait dengan kondisi-kondisi tersebut. Dan selain itu juga tentunya terkait dengan anggaran, terkait dengan perencanaan infrastruktur tadi, itu pun juga harus bisa tersusun secara maksimal yang harus dikomunikasikan, baik itu dari pelanggan ke PDAM ataupun PDAM ke pemerintah daerah, agar penyediaannya pun sesuai dengan kondisi realita yang ada. Begitu Mbak Pipit. Baik Pak At. Nah, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat nih betapa pentingnya penyusunan SOP yang sesuai dengan regulasi yang ada dalam bisnis penyedia air bersih ya Pak At. Tentu Mbak Pipit dan juga sahabat Ratama, jadi pastikan lagi Bapak Ibu yang bekerja di PDAM saat ini ataupun badan usaha milik daerah harus sudah mulai menerapkan SOP atau standar operasional prosedur yang tentunya berkaitan dengan regulasi tadi, Peraturan Pemerintah RI nomor 54 tahun 2017 dan juga Keputusan Menteri PUPR nomor 4 tahun 2020. Hal ini agar pemerintah ataupun juga badan usaha milik daerah khususnya PDAM bisa mencapai target yang diharapkan. Nah, sahabat Ratama, dalam sesi kali ini kita sudah membahas nih bagaimana peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 dan Keputusan Menteri PUPR nomor 4 tahun 2020 memberikan kerangka kerja yang jelas dan mengatur standar prosedur yang harus diikuti oleh PDAM dalam penyusunan SOP. Melalui regulasi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa infrastruktur air bersih mereka terjaga dengan baik, kualitas air yang dihasilkan tetap terjaga, resiko terhadap keamanan dan kualitas air diminimalkan, serta pelaporan yang tepat waktu dan dilakukan dengan akurat. Jadi, mari kita terus memperjuangkan implementasi SOP yang baik dalam bisnis penyediaan air bersih untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, serta mendukung terciptanya akses yang lebih baik terhadap air bersih di seluruh wilayah. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam podcast ini. Jangan lewatkan podcast berikutnya di mana kita akan membahas topik menarik lainnya ya. Ayo teman-teman semua ikuti pelatihan yang menarik bersama RMC dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.